Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, kelas A1 pagi, NIM 19104168851, dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan memaparkan ringkasan mengenai bab 3 pada buku Perilaku Organisasi, yaitu mengenai keberagaman dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Menurut Abudi pada tahun 2012, dalam mendefinisikan keragaman untuk organisasi, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, keberagaman bukan hanya sekedar ras, jenis kelamin, agama, penampilan, dan kemampuan fisik dan mental. Yang kedua, bagaimana individu mempersepsikan atau merasakan tentang keragaman yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan, keluarga dan teman-teman mereka, dan pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga, keragaman harus didefinisikan bagaimana beberapa hal mempengaruhi cara karyawan harus bekerja, termasuk staf yang bekerja di berbagai lokasi global atau mitra atau para pemasok. Keragaman di tempat kerja memungkinkan untuk, yang pertama, mempekerjakan dan mempertahankan bakat terbaik. Yang kedua, perspektif atau pendekatan baru dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Yang keempat, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan atau vendor, mitra, dan pemasok. Jenis keragaman dalam organisasi. Menurut Reiners pada tahun 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi. Dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. Yang kedua, kemampuan fisik, dan yang kedua kemampuan fisik dan cacat tubuh. Yang ketiga, kesehatan mental. Yang keempat, keanekaragaman syaraf. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Yang ketujuh, latar belakang budaya. Yang kedelapan, letak geografis. Yang kesembilan, bahasa linguistik dan aksen bahasa. Yang ke-10, etnis. Yang ke-11, ras. Yang ke-12, status kewarganegaraan. Yang ke-13, usia. Yang ke-14, keluarga dan asuhan. Yang ke-5, ideologi. Yang ke-15 maksudnya. Yang ke-16, moral. Yang ke-17, peran sosial. Yang ke-18, identitas gender. Yang ke-19, ekspresi gender. Yang ke-20, seks. Yang ke-21, orientasi seksual. Yang ke-22, pendidikan. Yang ke-23, pendapatan penghasilan. Yang ke-24, status sosial ekonomi. Yang ke-25, pengalaman hidup. Yang ke-26, hak istimewa. Yang ke-27, status pernikahan. Yang ke-28, status orang tua. Yang ke-29, pengalaman militer. Yang ke-30, latar belakang kriminal. Yang ke-32, keyakinan agama dan spiritual. Yang ke-34, keterampilan.
Pengelolaan keragaman dalam organisasi diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global. Dan manajer di tempat-tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun, sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengelola keberagaman, pertama harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Kiat untuk mengelola keragaman organisasi. Yang pertama, prioritaskan komunikasi. Yang kedua, perlakukan setiap karyawan sebagai individu. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk bekerja dalam berbagai kelompok. Yang keempat, dasarkan standar pada kriteria objektif. Yang kelima, bersikap terbuka. Yang keenam, pekerjakan yang paling memenuhi syarat. Yang ketujuh, jika organisasi dapat menerobos bias dan mempekerjakan orang yang paling memenuhi syarat, mereka yang memiliki pendidikan, kredensial, pengalaman, dan keahlian yang tepat. Tempat kerja yang beragam harus mendapatkan hasil yang wajar. Manfaat keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi berarti penerimaan dan perlibatan karyawan dari semua latar belakang keragaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengakui kekuatan individu dari setiap karyawan dan potensi yang mereka bawa. Menurut Pawan pada tahun 2020 dan Farmolo pada tahun 2020, berbagai manfaat keragaman dalam organisasi meliputi yang pertama, perspektif berbeda menghasilkan hasil lebih baik. Yang kedua, sudut pandang unik. Yang ketiga, inovasi baru dan lebih baik. Yang keempat, solusi kreatif. Yang kelima, berbagai solusi. Yang keenam, keuntungan meningkat. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedelapan, tingkatkan moral. Yang kesembilan, nilai merek. Yang ke-10, menarik bakat baru. Yang ke-11, hapus bias. Yang ke-12, meningkatkan produktivitas. Tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi dalam konteks organisasi, keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Menurut Shadox, pada tahun 2010 memanfaatkan sepenuhnya manfaat keragaman di tempat kerja bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan tersebut adalah yang pertama, tantangan komunikasi, yang kedua, resistensi terhadap perubahan, yang ketiga, penerapan kebijakan keberagaman di tempat kerja, yang keempat, pelatihan keberagaman di tempat kerja yang berhasil, yang kelima, kesulitan dalam mendefinisikan keragaman, yang keenam, bias kognitif dan stereotype, yang ketujuh, homofilia. Strategi mengelola keragaman dalam perusahaan menurut Rodrigo pada tahun 2020, dalam menghadapi keragaman karyawan dalam perusahaan diperlukan strategi khusus, sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara adil. Berikut beberapa strategi untuk mengelola keragaman. Yang pertama, libatkan tim kepemimpinan dengan upaya keberagaman. Yang kedua, keragaman memiliki banyak dimensi, termasuk kemampuan fisik. Yang ketiga, identifikasi keragaman yang ada, seperti usia, etnis, agama, senioritas. Yang keempat, fokus pada kesempatan dan perlakuan yang adil. Yang kelima, sistem rekrutmen yang terbuka. Yang keenam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen.
Yang ketujuh, pelajari karakteristik masing-masing. Yang kedelapan, bangun komunikasi internal dengan baik. Yang kesembilan, melakukan pelatihan keberagaman. Keragaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu, perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Sekian untuk pemaparan mengenai bab 3, ringkasan yang saya buat mengenai bab 3, yaitu mengenai keberagaman dalam organisasi. Jika ada salah pengucapan atau dalam pemaparan, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.